yaitu amanat agung dan memberitakan kabar baik. Ada haleluya. Itu saudara. Dan kita sudah berdoa selalu, tidak pernah berhenti berdoa. Dan kita pemberitaan Injil kita juga ada di radio. Ada haleluya saudara. Di Pulau Bali saudara-saudara, menjangkau saudara. Itu di Pulau Bali ini komunitas ataupun populasinya adalah 3,8 juta jiwa. Nah saudara, tidak usahlah 10%, ya. Kalau 10% berarti 380.000 jiwa. Nggak usahlah sampai 380.000 jiwa. 1%-nya saja sudah berapa saudara? 38.000 jiwa itu 1%. Kalau 0,1%-nya berapa saudara? 3.800 itu 0,1%. Masakan kita nggak punya iman 1% mendengarkan kabar baik saudara? Haleluya saudara. Ya belum, kurang, masih mesti dikompori. Haleluya gitu harusnya. Haleluya saudara. Nah, gitu dong, amin saudaraku. Ya ini baik-baik saja Pak Firly, tak apa-apa. Ya. Ada haleluya saudara. Ya. Begitu saudara. Nah saudara, kita masuk dalam musim yang baru. Musim baru ini saya beri nama ini adalah musim perang. Wah, saudara pikir musim yang baru musim apa? Musim perang. Ya. Ketika saudara-saudaraku 2,5 tahun yang lalu perkataan kita masih sama. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekarang ini sudah ada di depan mata kita. Ya, kita sudah belajar lewat firman Tuhan. Ada haleluya saudara. Oleh sebab itu saudara dan saya harus semakin siap siaga, siap sedia dan seterusnya. Begitu. Nah, saudara, dalam musim yang baru ini dengarkan baik-baik saudara, kita akan berjalan sendiri. Begitu. Ya. Ada haleluya saudaraku, ya. Ya, kita akan berjalan sendiri, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, haleluya. Ya, silakan Ibu, ya puji Tuhan. Ya, silakan Bapak. Ya, kita akan berjalan sendiri, saudara-saudara. Nah, berjalan sendiri ini maksudnya, saudara-saudara, ya puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, ya. Pujilah nama Tuhan. Ya. Nah, berjalan sendiri maksudnya kita harus pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada haleluya saudara. Selamat bergabung bersama kita, saudara-saudara kita yang datang dari Tangerang. Haleluya. Ya, pujilah nama Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku. Ya, kita lanjut. Haleluya. Ya. Saudaraku, saya mau menyapa dulu semua saudara sekali lagi. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, salam perjuangan buat kita semuanya. Sekarang salam kiri kanan saudara, bilang salam perjuangan saudaraku. Ya, begitu. Ada haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin perlu diganti mungkin. Ada haleluya semuanya saudaraku. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan terus melangkah maju. Ya, melangkah maju. Walaupun sendirian, saudara-saudara tidak sendiri, sebab kita sudah berjalan sampai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Ya, kita sudah menerima pengurapan Roh Kudus, dan firman Tuhan sudah meneguhkan dan menguatkan hidup kita semuanya. Haleluya saudara. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, baiklah saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita akan terus melangkah semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Ya.
Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya akan membawakan sebuah seri firman Tuhan di akhir zaman ini, yaitu seri buah Roh Kudus. Dan kita tahu buah Roh Kudus itu dalam Galatia 5, apa saudaraku? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, berarti semuanya sudah pernah sekolah minggu semua hari ini ya. Baik. Nah, dan pada hari ini kita akan belajar kasih. Katakan bersama saya, kasih. Kasih. Haleluya, saudaraku. Kita akan melihat dari firman Tuhan, bagaimanakah kata firman Tuhan mengenai kasih, supaya anak-anak Tuhan tidak bingung. Ya dong, kadang bingung loh. Nanti orang bilang gini, katanya mengasihi, kan begitu ya. Padahal sudah benar-benar mengasihi. Ada haleluya saudaraku. Kasih kan enggak gitu Pak Pendeta. Makanya kita lihat dari firman Tuhan, bagaimanakah kasih yang dimaksudkan oleh apa kata firman Tuhan. Ada haleluya. Karena apa? Penjahat juga dia mengasihi temannya, betul tidak? Betul. Itu bukan kasih dalam firman Tuhan. Ya. Orang yang bergosip juga, ya, berkata-kata yang tidak baik juga, dia sayang nggak sama kawannya yang bergosip? Sayang dia. Jadi kita nggak belajar tentang kasih yang diantara banyak yang disebut sebagai kasih yang ada di dunia ini, tapi kita akan melihat apa kata kasih menurut firman Tuhan, supaya saudara dan saya mengerjakannya dengan teguh dan melangkah dengan pasti. Ada haleluya saudara. Saudara dan saya pasti mengasihi, amin. Begitu. Nah, jadi kita akan melihat dari terang firman Tuhan. Sebelumnya saudara-saudara, nah saya sudah mengingatkan diri saya setiap saya membawakan firman Tuhan mengenai seri karakter Kristus di akhir zaman ini. Katakan di akhir zaman ini, bilang kiri kanan. Iya dong ya. Kenapa bilang begitu ya? Saudara, saya mengenal ada seorang tokoh dan saya tidak ragu-ragu untuk menyebutkannya di khotbah saya ada di internet ya, di mana-mana. Sekarang setiap pagi saya online. Doa paginya bukan lagi doa pagi sendiri. Saya doa pagi bersama-sama anak-anak Tuhan. Setiap hari bisa jumpa dengan saya jam 5 pagi. Haleluya saudara. Setiap hari, gak usah nunggu hari Minggu lagi kalau sama saya. Ya, setiap hari jam 5 pagi saya pasti muncul. Ya, lalu kemudian malamnya hari Selasa dan hari Jumat kita doa. Kalau orang mengenal sebagai doa syafaat, tapi sehubungan dengan akhir zaman, bilang sehubungan dengan akhir zaman. Sehubungan dengan akhir zaman. Doanya kita tertajam namanya doa peperangan rohani. Haleluya saudara. Namanya doa tentara Tuhan Indonesia. Ya, bukan hanya kita yang berdoa, ada banyak anak-anak Tuhan dari berbagai tempat yang ikut berdoa. Lalu hari Minggu baru kita bertemu di sini. Ada haleluya saudara. Nah saudara, saya mengingatkan diri saya sehubungan dengan akhir zaman, maka saya mau berkata kepada kita, ada sebuah nasihat atau sebuah pesan dari buku Wahyu. Gampang ingatnya, Wahyu 6 ayat 6. Ya, Wahyu 6 ayat 6, mari kita baca. Ya. Ya. Saya akan bacakan buat kita. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Katakan bersama saya, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. 1, 2, 3. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya. Ini yang bisa menolong kita ketika hari-hari sebelum hari kedatangan Tuhan. Jadi sebelum hari Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan, diiringi oleh malaikat-malaikatnya dan penuh dengan kemuliaannya,
ada yang disebut sebagai hari-hari sebelum hari kedatangan Tuhan. Salah satunya yang cukup membutuhkan persiapan dan kekuatan dan antisipasi adalah ketika meterai ketiga ini sudah mulai terjadi. Ya, yaitu apa dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, begitu. Ini nanti akan melanda, saudaraku, bangsa-bangsa. Saya sudah berkata kepada kita semua, khotbah saya ada di internet, bahwa di akhir zaman ini kita sudah mengenal dengan pasti bahwa roh-roh jahat yang bekerja ini sangat spesifik. Itulah yang disebut sebagai kerajaan antikristus. Rajanya belum bisa menyatakan diri. Tuhan Yesus harus datang dahulu. Kitab 2 Tesalonika 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, pembinasa keji, pendurhaka tersebut belum bisa menyatakan dirinya, sebab masih ada yang menahannya. Saya menyebutkan dengan jelas sekarang, yang menahannya adalah Roh Kudus yang Maha Kuasa yang ada di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Tidak bisa. Tunggu dulu Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan Roh Kudus keluar dari bumi ini dan membawa rumahnya, membawa saudara dan saya. Ada haleluya. Barulah dia bisa menyatakan diri. Begitu kata 2 Tesalonika 2, 7-8. Nah, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara. Ada hari-hari di mana dikatakan di sini dalam meterai yang ketiga ini, di mana yang akan melanda hampir seluruh dunia, kemungkinan besar ya. Saya sudah menyebutkannya, itu adalah kerajaan antikristus yang mana dia sudah menerapkan sistemnya yang saya sebut sebagai dalam sebuah kalimat. Jadi gampang ingatnya. Pulang pun kemana pun kita pergi, ya, saudara pulang dari tempat ini, saudara pasti ingat hanya satu kalimat, begini kalimatnya, yaitu digitalisasi pada semua area kehidupan. Itu dia. Sehingga saudara, bagi anak-anak itulah sistem yang mereka terapkan. Yang saya herannya, banyak pendeta yang tidak bisa mengkorbankannya. Sementara ada seorang pengamat ekonomi nasional, saya nggak malu-malu sebut namanya karena dicari di video ya ada, namanya Profesor Iksanuddin Nursi, kalau ada yang kenal. Wih, zaman dulu itu waktu zamannya reformasi atau zaman apa itu, dia itu pengamat ekonomi, hampir tiap malam dia muncul di televisi loh. Iksanuddin Nursi, saya sebut namanya, saudara sepupu kita ya. Saya respect dengannya. Saya tidak malu-malu sebut namanya. Kalau ditanya, ya benar, saya menyebut nama beliau. Saudara, dia, coba lihat video-videonya sekarang, bukan lagi tentang menganalisa mengenai ekonomi Indonesia dan global, tidak. Dia berkata dan videonya tersebar. Ya, dia berkata begini dan begitu. Ada sebuah sistem sekarang yang ada bukan hanya kena dunia, Indonesia, tapi kena kepada bangsa-bangsa. Dia berkata begitu. Dia berkata nanti itu tidak bisa jual dan beli kalau tidak digitalisasi kita. Begitu kan? Saya malu sama Pak Pendeta. Pak Pendeta gak pernah ngomong begitu. Iksanuddin Nursi loh. Dia berkata ada ID 2020, ada di videonya lengkap. Dia berkata sistem 666, dia loh yang bilang di sini loh ada itu. Mana semua Pak Pendeta? Tidak pernah kedengaran khotbahnya. Saudara. Jadi saudara, ketika ini nanti terjadi dan anak-anak Tuhan yang berjuang
Jangan terkena kepada sistem dunia ini. Yang sudah pernah terkena bertobat, berpaling sungguh-sungguh, berlari pada Tuhan, bertobat. Haleluya saudaraku. Coba saya korbani. Di sini semua pendoa syafaat saya. Pendoa syafaat saya katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu dari Tangerang memang kami ya, ini pendoa syafaat semuanya. Jadi khotbah saya ada di internet. Ada haleluya saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan ya. Ketika ini nanti jadi ya, dan sepertinya tidak lama lagi, maka saudara kita harus benar-benar antisipasi dan persiapkan diri sungguh-sungguh dan baik-baik. Gitu. Bagian ngerti ini memang ini memang fokus saya begitu. Jadi kalau lihat khotbah-khotbah saya nggak lari dari situ. Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Saya berusaha untuk karena ada sahabat-sahabat saya yang datang dari Tangerang, saya berusaha menyatukan persepsi gitu ya. Tapi pun kalau memang tidak begitu nyambung, ini Pak Pendeta ngomong apa sih di depan ini kan, bawa Iksanuddin Nursi gitu ya. Bisa percaya pasti kita dapat berkatnya. Haleluya. Nah, oleh sebab itu yang pertama, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ketika situasi nanti sulit, ya, perlombaan kita ke depan adalah perlombaan melepaskan dan melepaskan. Orang yang melepaskan itu bukan orang yang lemah. Haleluya saudaraku, ya. Nah, orang yang berjalan sendirian itu bukan orang yang lemah. Dia sudah memperhitungkan. Ke depan ini bukan seberapa banyak kita dapat, seberapa besar gereja kita. Hanya saya korban gini Pak. Kenapa? Karena zaman Nuh itu bukan seberapa banyak yang masuk ke dalam kapal Nuh. Segitu besarnya kapal, masa sih sama satu keluarga nggak masuk di kita. Tapi gitu kata zaman kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Berarti saringannya sangat ketat. Makanya persiapkan diri kita. Kenali saudaraku langkah kita dan jalan yang sedang kita tempuh. Ada haleluya saudara? Pujilah nama Tuhan. Baik, nah saya lanjutkan. Jadi ketika ini nanti saudaraku, bagaimana itu Pak? Itu bisa terjadi nanti ya. Makanya saya sudah sampaikan, saudaraku kita antisipasi sebaik-baik mungkin ya. Yang ngerti ini, yang ngerti bahasa saya pastilah saudara sudah paham ya, karena saya sudah berkhotbah selama 2,5 tahun yang khotbah saya nggak lari kemana-mana. Yang kedua, perhatikan yang kedua. Jadi yang pertama tadi jangan rusakkan apa? Ini adalah pengurapan Roh Kudus, minyak Roh Kudus. Anggur darah Yesus berbicara, Tuhan, darahmu, pengorbananmu tidak sia-sia. Darahmu tidak cukup bagi kami tidak perlu yang lain. Betul saudara? Hanya darah Yesus, betul saudara? Gitu. Karena suatu hari saya pernah juga lihat tuh muncul di internet, dia berkata begini, aduh, aku mohon ampunlah buat dia, gitu ya. Dia bilang begini, darah Yesus nggak bisa kalahkan COVID katanya. Harus yang satu itu juru selamat yang datang di masa pandemi itu baru bisa. Waduh, saya minta ampunlah sama dia, kasihan dia itu. Itu aja, mudah-mudahan Tuhan beri dia pengampunan. Haleluya. Saya beritahu, darah Yesus lebih dari cukup. Pengorbanan Tuhan Yesus lebih dari cukup, nggak perlu yang lain. Yang sungguh dalam. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Itu jangan rusakkan itu. Bilang kiri kanan, jangan rusakkan ya kawan. Jaga baik-baik bilang. Nomor 2 bilang, nomor 2. Nah, perhatikan. Yang nomor 2, buka sekarang dalam Matius 25 ayat 9. Ini sebelum saya masuk dalam seri karakter ya. Ini saya ingat, minggu depan saudara akan dengar lagi nih, supaya tertanam dalam hidup kita. Nomor 2, Matius 25 ayat 9. Wah, ini saya menyapa yang dari internet ya, tadi belum saya sapa. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Oke. Matius 25. Haleluya.
Matius 25 ayat yang ke-9, ayat 9. Yuk mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perhatikan. Jadi ini adalah ketika terdengar seruan, mempelai datang. Dan kejadiannya bukan siang hari, tetapi malam hari. Malam hari gambaran masa yang sukar. Haleluya. Materai 3 yang kita baca tadi, secupak gandum sedinar, 3 cupak celai sedinar, itu baru materai kita 3. Nanti itu masuk materai keempat. Seperempat bumi itu hancur. Dikatakan kepada penunggang kuda kuning hijau itu diberikan kuasa atas seperempat bumi untuk membunuh. Jadi manusia, hewan oleh kelaparan, pedang, penyakit sampar dan binatang buas. Dan saudara, kalau seperempat yang bisa menimbulkan kehancuran seperti itu, bumi sampai dikatakan begitu, ekosistem, saya rasa itu pengaruh juga nuklir. Salah satu. Benar kan? Bukan bom biasa, saudara. Itu dia. Nah, jadi kalau itu sudah terjadi, saudara, ketahuilah bahwa itu sudah dekat sekali kedatangan Tuhan. Sebab habis itu materai kelima itu adalah martir yang ada di sorga, bukan di bumi. Itu Tuhan yang tentukan seberapa banyak, seberapa lama lagi Tuhan. Lalu dikatakan suruh sabar sampai genap jumlah martir seperti mereka, martir segala zaman. Itu mesti jelas itu. Tapi perhatikan, kalau sudah mulai nanti ya secupak gandum sedinar sudah mulai habis itu tadi yang sangat kelihatan nanti. Kan bagaimana mungkin seperempat bumi rusak kalau tidak kita lihat? Pasti kita tahu. Ada haleluya, saudara? Benua saja ada berapa? Ada 5. Bilanglah seperempat daripada Australia, seperempat Asia. Begitu. Ya, baik, kita lanjut. Nah, gadis bijaksana ini berkata begini, pada waktu malam. Jadi itu pada waktu kesulitan. Ya. Nah, saudara ingat waktu Tuhan Yesus dalam waktu dia mau ditangkap, ya, dia berkata kepada murid-murid suruh berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus pergi berdoa. Waktu saat yang tergelap di Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Waktu dia sungguh-sungguh berdoa, malaikat datang menguatkan Tuhan Yesus. Haleluya. Murid-murid dicatat tidur karena duka cita. Jadi waktu saat sekarang ke depan ini, latih diri saudara berdoa. Amin. Haleluya. Jadikan rumah saudara kapal perang. Amin. Haleluya. Saya berkata kepada anak saya, adik Tasya nanti bagian yang kasihkan bom sama papi ya, nanti papi yang tembak. Siap pi katanya. Haleluya, saudara. Nanti mami bagian logistik masak. Begitu. Kami berdoa, kakak Renhat nanti bagian pegang kemudi, kapal perang di rumah kita. Di rumah saudara juga, jadikan kapal perang. Karena musim yang baru sekarang ini adalah musim peperangan rohani. Haleluya. Nah, begitu saudara-saudara. Ya. Coba lihat, saya punya kabar baik. Ya, ada tempat bagi keluarga kecil kita dalam bahtera keselamatan, karena keluarga Nuh selamat. Begini, bukan berarti kita nggak ngurus keluarga besar. Keluarga besar itu ada, tapi ini nggak bisa diurus. Kalau mau selamat di akhir zaman, yang dalam keluarga besar ini minta tolong urus masing-masing keluarga kecilnya baik-baik. Di dalam kapal Nuh nggak ada bapak mertua Nuh, nggak ada bapaknya, entah siapa di situ. Nggak ada sepupunya, nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi kalau berapa di sini ada kepala rumah tangga, tolong ini waktunya urus keluarga kecilmu baik-baik sebaik-baiknya. Haleluya. Jangan kurang kerjaan, mikirkan yang lain.
Jangan terlalu sibuk dengan yang lain. Bagi keluarga-keluarga besar, dengar. Itu keluarga besar terdiri dari keluarga-keluarga kecil. Satu orang pun di situ tidak ada yang bisa selamatkan keluarga besar. Saya nggak melampaui firman Tuhan. Kalau saudara bilang menyelamatkan keluarga besar, saudara keluar dari firman Tuhan. Zaman kedatangan anak manusia, keluarga Nuh yang selamat. Artinya gini, kabar baik tetap jadi buat keluarga besar dengan catatan. Jangan nanti gini, kenapa kamu nggak tolong saya? Kamu apa mau berbuat dengan keluargamu? Supaya baik keluarga kecilmu. Ada haleluya. Kamu kenapa nggak tolong kami keluarga besar? Kabar baik, ada tempat di Bahtera Nuh buat keluarga kecilmu. Bilang karena ada tempat. Ada tempat keluarga kecil. Untuk keluarga kecil. Kalau saya bilang keluarga besar, saya salah nanti. Makanya saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah begini. Yang mau saja ikut jalan Tuhan. Yang nggak mau, Pak Pendeta saya mau pergi dari penggembalaan apa? Mau silakan. Saudara pikir 5 garis bijaksana bilang apa? Yuk kita baca. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu apa? Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jawaban 5 gadis bijaksana ini menerangkan kesalahan 5 gadis yang bodoh. Yang pertama, 5 gadis bijaksana berkata apa? Tidak. Coba angkat tangan kanan semua. Goyang-goyang gini. Bilang tidak. Tidak. Bilang no, 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 no. No. Bilang gini, nehi. Haleluya. Kalau nggak bisa bilang nehi, bukan saya yang bilang. Alkitab kita yang tulis. Pak, janganlah kejam kali, Pak. Di mana kasihnya, Pak? Kok egois sekali, Pak? Mungkin Alkitab saudara salah. Alkitab saya bilang begitu. Jadi kita harus mengenakan prinsip-prinsip firman Tuhan kalau kita mau selamat. Hebat pun dia bilang, kalau nggak sesuai firman Tuhan, jangan dengarkan. Haleluya. Mungkin saya keras menyampaikannya, sepertinya tegas, sepertinya, Pak, masa sih gitu kali kedatangan Tuhan kita harus, kalau memang tertulis dalam firman Tuhan, peganglah itu yang bawa kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Gitu ya. Nah, yang 5 garis bijaksana berkata tidak. Jadi nanti ketika nanti ke depan ini, ketika mulai kesulitan tiba, kita harus siap berjalan sendiri. Ini 5 garis bijaksana benar-benar dia urus keselamatannya sekarang. Dan dia pegang minyaknya. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau sampai tadi dia kasih, bisa jadi judulnya 7 yang bodoh, tinggal 3 yang bijaksana. Sangat berbahaya. Haleluya, saudaraku. Sangat berbahaya. Jadi hari-hari ke depan ini kita harus pastikan 2 hal ini. Jangan rusakkan minyak dan anggur, dan berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Perhatikan sungguh-sungguh ya, hal-hal yang datang dalam hidup saudara. Ya, bila sudah mulai mengacaukan hubungan saudara dan pengiringan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan apa yang sudah terjadi di dunia selama ini dan sekarang ini, dan saudara sedang berjalan di dalamnya, bila sudah ada lagi suara-suara yang membuat saudara bias, saudara bimbang, berani berkata tidak. Saya harus fokus. Ada haleluya. Sebab saudara menjaga keselamatan diri saudara. Jangan nanti bilang gini, Pak Pendeta kenapa tidak tolong saya? Saya sudah kurang apa? Sudah berdoa, sudah sampaikan firman Tuhan, rela disalah mengerti, dikiralah saya ini kejam kali lah menyampaikan firman Tuhan begini. Demi keselamatanmu saudaraku dan saya. Ada haleluya saudara? Haleluya. Baik saudara, ya. Jadi ini ya. Kenapa dia berkata
Lalu dia berkata tidak, dan dia berkata gini, pergilah ke penjual minyak dan belilah di situ. Nah, jadi rupanya yang bodoh ini selama ini ngapain saja gitu loh. Yang bijaksana selalu pergi kepada Yesus. Penjual minyak tidak lain adalah Tuhan Yesus, dan dia selalu membeli, berarti dia bayar harganya. Ketika datang sesuatu yang berkata hati-hati jangan sampai terkena tanda binatang, dan kalau sempat kena karena tidak tahu bertobat, nah, dia mau bayar harganya itu. Nah, yang bodoh ini nggak tahu, ngapain aja gitu loh. Yang bijak ini tahu dia, ternyata mesti, tapi tidak bisa jual beli. Saudara, kami ini nggak pernah bisa pelesiran, tidak bisa kami keluar kota. Sampai kemarin terbuka celah sedikit, kami boleh bisa keluar. Sampai kami di Cirebon, kami ditanya, semua kalian ini belum terima tanda binatang ya? Gitu. Saudara ngerti lah maksud saya. Di tiket kami kan kelihatan itu. Belum terima ya? Tanda binatang. Dia nggak bilang gitu. Saya yang berubah di sini. Haleluya. Haleluya. Saya yang berubah di sini. Yang di luar kan tidak tahu di luar ya. Penting saudara ngerti. Ini istri saya situ masih nangis-nangis mau berpisah dengan bapak mertua dengan ini kan. Ya masih sedih-sedih, dikasih hadiah lah anak saya lagi gitu. Saya sudah pegang tiket. Ini semua belum terima tanda binatang ya? Saya jawab, kami sudah berdoa. Haleluya saudara. Iya, saya bilang. Apa tidak tahu? Kan sudah dicabut statusnya. Saya bilang aja gitu sudah. Terus saya bilang, nggak nonton TV One. Dia bingung, dia pandang-pandang ada temannya. Nonton TV One. Saya langsung waktu mereka sedang bingung, saya bilang sama istri saya, ayo masuk. Masuklah kami lewat. Lari-lari kami di peron itu masuk ke dalam kereta api. Baik-baik saja. Tapi kesempatan yang sedikit kami pakai untuk jumpa keluarga. Habis itu sekarang sudah kami tahu nanti bila sudah tertutup lagi, kami sudah siap melepaskan itu. Beberapa di antara kita sudah ada yang tidak bekerja. Ini putri saya ini kan gitu. Putri saya yang main tambor ini. Nggak boleh lagi sekolah di sini karena nggak terima tanda binatang. Oh gitu ya? Ya udah, kami cabut keluar. Tapi kami tidak dibilang tanda binatang di situ, saudara. Haleluya, saudaraku. Ya. Tapi ada cirinya, ciri khasnya itu gak bisa jual dan beli. Dan Wahyu 18 ayat 23 berkata, dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Parmakeia adalah akar kata dari farmasi. Semua bangsa disesatkan, ternyata ada barang farmasi yang sebabkan tidak bisa jual dan beli. Disesatkan semua bangsa. Tuh, ya gitu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, hari ini saudara, dalam koridor ini ya, jadi jangan rusakkan minyak dan anggur, dan juga berani berkata tidak. Selamatkan jiwa kita. Sekarang kita akan belajar satu buah roh yang namanya kasih. Kasih senyum kiri kanan, kasih saudaraku bilang. Kasih saudaraku. Haleluya. Haleluya. Jadi gini ya, kasih itu kadang-kadang juga kadang-kadang juga tegas, gitu ya. Kadang-kadang mengandung, karena kasih Tuhan itu juga bukan hanya kalau kasih tanpa didikan kebenaran firman Tuhan itu bukan kasih namanya. Ya. Kalau kasih yang seturut firman Tuhan kita akan lihat. Jadi jangan saya dulu buat kesimpulan, kita lihat dulu dari firman Tuhan. Nah, mari kita lihat. Bapa di sorga mengasihi. Yang setuju Bapa di sorga mengasihi, katakan amin. Amin. Benar kan? Ayatnya kita sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa di sorga menghendaki supaya manusia selamat. Tuhan tidak menghendaki manusia binasa, begitu ya. Bapa kita di sorga luar biasa. Lalu kemudian kasih Bapa di sorga juga, selain menghendaki supaya manusia selamat, kasih Bapa di sorga menghendaki supaya manusia berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Sebab Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, kita baca saja dulu biar enggak nanti
kurang-kurang satu kata. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, Bapa di sorga mau semua orang selamat. Bapa di sorga mau semua orang berbalik dan bertobat. Sangat jelas sekali, katakan sangat jelas sekali. Haleluya. Lalu kita akan lanjut. Ya, ini sudah luar biasa. Ya, lanjut sekarang dalam Matius 5 sekarang. Mari kita lihat. Matius pasal 5. Supaya kita tahu bagaimana mengasihi di akhir zaman ini. Sambil jangan kehilangan fokus, jangan rusakkan minyak dan anggur, gitu ya. Kalau sampai nanti gara-gara urusan minyak saudara rusak, anggur saudara rusak, segera lindungi minyak dan anggur saudara, keselamatan saudara, ya. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Mari saya bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, perhatikan sekarang baik-baik ayat ini. Haleluya. Dari firman Tuhan ini sudah mulai ada tantangannya. Kenapa ada tantangannya? Karena sudah dimunculkan musuhnya. Katakan ada musuh, bilang. Ada musuh. Oke. Sebelum lebih lanjut kita bahas tentang musuh ini, saudara mesti ingat, Daud diurapi Tuhan. Firman Tuhan berkata apa dalam Mazmur 23? Dia menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan siapa? Para lawan. Oh, haleluya saudaraku ya. Haleluya saudaraku ya. Karena kalau kita bicara musuh ini rasanya mungkin saudara berwah gimana nih, jangan-jangan aku gak mengasihi musuh. Jangan gini, tenang saudara. Orang yang diurapi Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Baik, musuhnya Daud banyak kan? Ya, tapi bagaimana Daud? Bersuka cita selalu, memuji menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata Daud melakukan kehendak Allah pada generasinya. Banyak pun musuhnya tidak menghalangi Daud untuk melakukan kehendak Bapa di sorga dalam hidupnya. Haleluya. Dan Daud berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Sekarang kita kembali kepada Matius pasal 5 tadi. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bagus. Dan berdoalah. Satu-satu. Berdoa. Jadi cara untuk saudara dikasih Tuhan mengasihi. Sebentar deh. Ini kan firman Tuhan dari Bapa di sorga. Bapa di sorga berkata kepada kita supaya kita apa dikatakan mengasihinya dengan cara apa? Berdoa. Kita akan lihat nanti. Supaya jangan nanti kita mau lebih hebat dari Tuhan. Ya, nanti kita menuntut
Pak Pendeta, kan harus mengasihi. Tunggu dulu, dengar dulu. Ini ditulis kok. Apa saja kriterianya? Berdoa. Jadi kita harus bisa berdoa buat orang yang berbuat salah kepada kita. Yang setuju katakan haleluya dulu. Haleluya. Sebab ini jangan-jangan saudara mana saja berdoa buat musuhnya. Sampai begitu saudara. Saudara harus bisa berdoa buat musuh. Nanti sebentar akan kita lihat. Mungkin saudara yang berkata gitu nanti gini, gimana cara doanya Pak? Masa saya berdoa, biarlah dia Tuhan, diberkati Tuhan, gemuk dia panjang umur, sehat, diberkati. Perusahaan yang tadi 1 jadi 2 jadi 3 Tuhan, mobilnya tadi 1 jadi 5 Tuhan, berkatilah dia melimpah-limpah. Apa begitu? Kita lihat sebentar. Supaya kita melangkah dengan pasti bagaimana mengasihi seturut firman Tuhan. Haleluya. Bukan begitu. Kita akan lihat sebentar. Tapi yang pertama kita harus bisa berdoa bagi musuh-musuh kita. Lalu kemudian dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Terus, apabila kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Jadi saudara, kalau ketemu dengan musuh nanti, pulang dari kebaktian ini ketemu di jalan, di tempat restoran yang sama, apa kita buat? Kalau kita berkata begini, saudara dan saya harus bisa berkata apa? Memberi apa nih? Jangan lebih hebat dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus cuma suruh beri salam. Bagaimana beri salam? Haleluya. Bagaimana lagi? Shalom. Suatu hari saya jumpa di bank. Kaget apa kaget? Kaget lah saudara. Haleluya saudara. Waktu kaget saya berdiri dan saya berkata Shalom. Haleluya. Dia pun juga kaget. Shalom. Karena saya sudah bilang shalom dulu, dia bilang shalom juga. Terus kan kami nggak punya bahan saudaraku. Haleluya saudara. Jadi saya bilang gini, Tuhan Yesus berkati ya. Saya berkata begitu. Dia juga kan bingung mau bilang apa sama saya. Tuhan Yesus berkati ya. Lalu kami berpisah. Apakah saya gagal menggenapkan firman Tuhan? Berhasil. Tapi bukan kayak gini. Ya, gimana kabarnya? Bukan. Shalom. Haleluya. Senyumlah saudaraku. Haleluya saudaraku. Saudara pernah dengar kan cerita saya? Dia di mall. Suatu hari bilang dulu. Zaman dulu sekali bilang. Pernah Tuhan mengizinkan ada seorang yang memperlakukan saya seperti raja tega. Pernah dulu, tapi karena saya sudah menang, maka saya sudah sembuh. Jadi suatu hari kami di mall tersebut, bilang jalan pun cuma satu saudaraku ya, itu jalannya. Mau pergi ke sana, kami naik lift dulu. Inilah saya kasih tau mallnya, Bali Galleria. Kalau saudara mau naikkan dari parkir harus naik lift dulu tuh, yang dari parkir mobil, parkir motor. Dari situlah kami keluar. Pas keluar kan jalannya di atas kan cuma satu tuh. Anak saya 2 di sini masih kecil-kecil. Ini istri saya. Kami berpandang, saya lihat di depan, tapi kebetulan menghadap belakang saya. Haleluya. Begitu seperti film saudaraku ya. Saya berpandang-pandangan dengan istri saya. Jantung mulai berdegup kencang. Saya memutuskan waktu itu, ini saksinya istri saya. Saya dului dia, saya setengah berlari. Saya harus lawan itu saudara. Haleluya saudaraku. Saya harus menyapa dia. Menyapa dia dan berkata, Shalom, apa kabar? Saya lari cepat, saya setengah berlari. Saya tinggalkan istri saya. Istri saya mungkin di belakang sudah berdoa juga. Mungkin ya. Sampai saya di belakang yang bersangkutan.
Saudara tahu? Saya sudah siap. Saya lari, saya melakukan firman Tuhan. Waktu saya sampai di belakang, tiba-tiba dia putar badan. Tatan, rupanya orangnya beda. Haleluya saudaraku. Saya pun yang tadinya sudah duduk berkata langsung haleluya. Puji Tuhan, kalaupun ya haleluya juga. Sudah siap. Paham saudara? Jadi nomor 1 tadi berdoa. Nomor 2 salah. Nanti kalau ada yang bilang gini ya, teman saudara bilang gini, kenapa kamu gak pernah lagi main ke rumahnya? Enggak disuruh. Jangan lebih hebat dari Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan supaya saudara punya energi di akhir zaman ini. Haleluya. Perjuangan kita bukan di situ lagi. Haleluya saudara. Nanti saudara, kenapa kau nggak makan bakso lagi sama dia? Ditulisnya di situ makan bakso kan? Kalau suruh berdoa, nah jangan saudara nggak berdoa, mendoakan dia, doakan. Nanti kita lihat gimana doanya Pak Pendeta, nanti saya tunjukkan. Inilah dia kasih. Saya khotbah tentang kasih nih. Supaya semua saudara anak Tuhan jangan dituduh setan, jangan dituduh sama orang lain, jangan saudara tidak bisa melangkah dengan pasti. Akhir zaman ini kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya begitu. Lanjut ya. Terus kita lanjut dulu. Nah sekarang apalagi dia memberi salam kepada saudara-saudaramu. Nah terus bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun benar? Begitu. Mantap sudah. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Minggu depan tema khotbahnya, makanya hari ini kita selesai. 1 minggu, 1 buah Roh Kudus, 1 karakter Kristus. Dan semua kita harus punya itu semua. Haleluya. Kita harus kuat di situ supaya kita melangkah dengan pasti. Nomor 2, kita lanjut sekarang. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Tadi Bapak di surga sudah ya. Tuhan Yesus, mari buka Yohanes 3:16 tadi kita sudah kita baca tadi. Jadi Tuhan Yesus sama dengan Bapa di surga. Dialah yang menggenapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, dialah berkorban. Tuhan Yesus. Sudah ya. Nomor 2, selanjutnya Tuhan Yesus ini apa? Tuhan Yesus menghendaki, perhatikan, saudara-saudaranya dan keluarganya di Nazaret. Sebenarnya asal usul inilah dia keluarga Tuhan Yesus di Nazaret ya, yang menolak dia supaya bertobat. Kita tahu dengan pasti bahwa di Nazaret Tuhan Yesus ditolak oleh keluarganya. Dan di Nazaretlah orang-orang mau mendorong Tuhan Yesus dari tebing jurang. Kita lihat sekarang. Nazaret. Jadi di sebuah kota yang sebenarnya nggak bagus ya, sangat berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Di atas salib Tuhan Yesus tertulis Yesus orang Nazaret, Yesus Indri, Yesus Nazarenus, orang Yudea, Rex Yudaeum. Nah, Indri, Yesus Nazarenus, Rex Yudaeum. Nah, itu disebutkan dia orang Nazaret. Padahal di Nazaretlah dia ditolak dan dia mau dibuang dari pinggir jurang. Yuk kita baca ayatnya ya. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya saudara-saudaranya dan keluarganya di Nazaret yang menolak dia supaya bertobat. Baca Matius 13 ayat 54 sampai 57. Matius 13 ayat 54 sampai 57. Matius 13 ayat 54 sampai 57. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Setibanya di tempat asalnya, Nazaret ya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya
Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Itu kata Tuhan Yesus kepada tentang orang-orang Nazaret ini, keluarganya sendiri. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya mereka ini bertobat. Ya. Supaya bertobat. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan Yesus dan Bapa di sorga adalah satu kan? Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dijawab sama Tuhan Yesus, Filipus, setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu belum melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kalau Bapa di sorga mengasihi, Bapa di sorga menghendaki setiap orang berbalik dan bertobat, begitu juga Tuhan Yesus menghadapi penolakan daripada keluarganya di Nazaret dan orang-orang di Nazaret itu. Tuhan Yesus juga mengasihi dan menghendaki setiap orang mereka itu berbalik dan bertobat. Ada haleluya? Baca sekarang Markus 3 ayat 31 sampai 35. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia dan berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekarang kalau saya mau berkata sekarang di sini, ini ibuku, ini saudara-saudaraku yang mau melakukan kehendak Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Bukan berarti ibu saya harus Ibu Marta yang di rumah yang sedang kami rawat. Bapak saya adalah Bapak Imade Ebenezer. Benar, mereka bapak jasmani saya. Tapi menurut perkataan Tuhan Yesus, ibunya dan saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan orang-orang yang menolak firman Tuhan. Haleluya saudara. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang duduk di situ mendengarkan firman Tuhan, kehendak Bapa di surga. Ini ibuku, ini saudaraku laki-laki, ini saudaraku perempuan. Yang ngerti katakan haleluya. Begitu. Kenapa kejadiannya begini? Karena begini, datang ibunya yang memang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dan juga saudara-saudaranya yang mengerti, yang mengenal siapa Yesus. Yang lain tidak ngerti, menolak Yesus, resistan. Yesus ditolak enggak apa-apa. Dia pergi kepada jiwa-jiwa. Gitu loh. Nah, waktu dia pergi kepada jiwa-jiwa, dia sedang mengajar seperti begini, datang ibunya, yang memang ibunya memang mengasihi dia dan saudara-saudara dekatnya, Yoses dan sebagainya begitu. Haleluya saudara. Benar itu. Dia menerima, tetapi banyak yang di Nazaret sana yang menolak Yesus. Haleluya. Lalu Yesus membuat pengumuman, ini ibuku, ini saudaraku laki-laki, ini saudaraku perempuan. Yaitu setiap orang, ini kata Tuhan Yesus, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Paham saudara? Ada haleluya saudara. Jangan dibilang gini, mana Pak Pendeta? Kan harus mengasihi saudaranya. Mana saudaranya itu misalkan? Ya iyalah,
Mana Yesus, saudaramu di Nazaret? Kan kau saudaranya. Kenapa kau tidak mengasihi saudara? Ya. Jangan kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Supaya saudara bisa melangkah dengan pasti di akhir zaman. Ada haleluya. Supaya saudara tidak mudah tuduhan-tuduhan saya datanglah, gangguan-gangguan, pikiran-pikiran. Jangan habiskan energi kita bahwa musim perang sudah tiba. Ada haleluya. Ada haleluya. Lanjut saudara. Saya perhatikan sekarang, saya sudah pernah bawakan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Dia bangkit selama 40 hari dia ngapain? Menampakkan diri. Haleluya. Sehingga waktu itu murid-murid kan takut. Bilang gara-gara Tuhan Yesus menampakkan diri sering-sering, hampir tiap hari selama 40 hari berulang-ulang pada mereka. Dahsyatnya Tuhan Yesus. Mungkin mereka kumpul hari ketiga. Tuh, bentar lagi datang Tuhan Yesus. Gitu mereka. Penuh dengan iman. Haleluya. Coba lihat ini. Wah, iya pasti tiba-tiba sudah dirangkul salah satu. Shalom bagimu kata. Tiba itu sebuah perkumpulan, kan ditakut mereka. Dicari-cari mana murid Yesus. Kan gitu. Takut mereka. Tapi gara-gara Tuhan Yesus menampakkan diri sama mereka, mereka diubah menjadi yang tadinya takut dan tidak percaya, menjadi murid-murid yang penuh dengan iman dan akhirnya penuh dengan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya coba, kenapa Tuhan Yesus nggak menampakkan diri sama prajurit Romawi yang paku di punya tangan? Kan asik ceritanya kalau begitu ya saudara. Haleluya saudara. Tiba-tiba yang tadi lagi dia bangga, dia pegang palunya itu kan, dia taruh di rumahnya. Inilah dia aku yang palu Yesus katanya. Terkenallah dia prajurit yang memalu tangan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berkata, kau tadi yang paku sapunya tangan. Kira-kira bertobat enggak prajurit itu? Menurut saya lutut bertelur, lidah mengang. Orang murid-murid aja tadi kayak gitu jadi penuh dengan iman. Kira-kira Sanhedrin dan imam besar lagi berkumpul, Kayafas itu di dalam bait Allah yang suci. Kan lagi gitu mereka. Huru-hara tiba-tiba Yesus beri tengah-tengah. Kalian yang barusan bunuh saya, katanya. Lihat aku hidup, pegang tanganku. Kira-kira mereka mengaku nggak dia benar-benar juru selamat? Bener kan? Pertanyaannya, kenapa nggak jadi kayak gitu ceritanya? Sekarang saya mau beritahu. Ya, Yesus mengasihi. Apakah Yesus tidak mengasihi mereka? Mengasihi. Kita akan lihat sebentar gimana doanya Tuhan Yesus. Tapi kenapa Yesus nggak nampakkan diri? Begini. Karena ketika terjadi sebuah, ya kan tadi saya bilang kalau hanya Allah mengasihi dunia ya semua, tapi ketika ada musuh, sudah mulai nih. Ketika terjadi sebuah hubungan, ada sebuah permusuhan di sana, pastikan jangan saudara yang memulai permusuhan tersebut. Haleluya. Iya. Kalau saudara punya persoalan dengan orang berbuat jahat sama saudara, dengar baik-baik. Ini firman Tuhan supaya saya bilang. Begini ya, kalau saya bicara dan sampaikan tidak sesuai firman Tuhan, saya bahaya. Siapa bahaya saudara? Saya sekarang ngawur sampaikan firman Tuhan, siapa bahaya? Bahaya. Tapi kalau saya sudah sampaikan firman Tuhan benar, siapa bahaya? Hati-hati. Haleluya saudaraku. Kita sama-sama bahaya saudaraku. Saya duluan, makanya orang berkata pedang bermata dua. Jadi kalau saya sudah sampaikan benar, saudara bahaya kalau saudara main-main dan tidak sungguh-sungguh, nggak benar. Haleluya saudara. Gitu. Jadi supaya kita tahu bahwa ini bukan sembarang sampaikan firman Tuhan. Sampai di mana tadi saya sampaikan tadi ya? Dengar, ketika orang membuat salah sama saudara,
Tahu saudara, seketika itu kita punya hutang. Kan gitu. Hutang kita apa? Kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni saudara kita yang bersalah sama kita tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Ini kan temanya kasih, ini temanya kasih ya, jangan terlalu ambil di hati ya, bilang ini kasih temanya. Jadi mau tidak mau tema kasih ya begini yang dibahas. Ada haleluya saudara. Kalau tema sukacita minggu depan beda nanti ya. Tapi ini temanya kasih ya. Kasih ya begini dibahas ya saudaraku ya. Supaya tahu, supaya jangan salah. Nanti kita salah ngomong, Pak Pendeta nggak mengasihi, siapa yang nggak mengasihi? Ya. Pak si Anu nggak mengasihi, pastikan diri kita mengasihi. Ada haleluya saudaraku. Begitu, sehingga kita bisa melangkah pasti di akhir jalan. Ya. Jadi saudara, waktu kita orang buat jahat sama kita tuh langsung punya hutang. Kita harus bisa ampuni. Tapi kita akan lihat nanti gimana caranya. Ini yang sulit sebenarnya. Pak, gimana sih caranya ngampuni? Nanti kita akan lihat. Ya. Tapi kalau kita yang berbuat salah, dengar, kita punya hutang dua. Makanya jangan buat salah ya, jangan. Kalau saudara salah sama orang, saudara harus minta maaf dulu. Haleluya. Itu. Jadi saudara tuh kalau punya hutang dua, saudara mesti minta maaf sama saudara salah, saudara juga minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau orang lain jahat sama saudara, saudara nggak perlu datang sama dia, saudara ampuni dia, datang pada Tuhan. Jelas kan? Supaya jangan nanti anak Tuhan bingung, gimana dia kerja sama ini ya? Dia loh yang jahat sama aku, kok aku yang nggak sejahtera, aku nggak bisa berdoa. Bingungnya. Jangan bodoh. Haleluya saudaraku. Yang salah, yang minum minuman keras di sana, kok saudara yang keliengan di sini? Jangan gitu. Di sana yang salah, di sana yang harus datang minta maaf, dan di sana minta ampun sama Tuhan. Di sini bertugas ampuni. Ada haleluya. Jelas saudaraku. Bisa nanti saudara ajari teman saudara. Nanti kalau ada yang kocorin sama saudara, gimana Pak? Nggak bisa aku berdoa, gimana? Saudara bisa ajari? Mantap. Haleluya saudaraku. Mantap, lanjut. Jadi begitu, jadi kita mesti ampuni. Dan juga kalau kita yang salah, makanya jangan buat salah. Kalau kita buat salah, pastikan datang minta maaf. Itu harus. Udah haleluya saudaraku? Itu harus. Oke, lanjut. Nah, kenapa tadi Tuhan tidak tunjukkan dirinya kepada orang Farisi tadi? Kenapa tidak Tuhan tunjukkan dirinya sama Sanhedrin dan juga imam besar? Karena untuk rekonsiliasi membutuhkan dua pihak. Satu korban, Yesus harus mengampuni dan mengasihi. Penjahat harus bertobat. Nah itu dia saudara, jelas ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang sama mereka? Karena mereka tidak bertobat. Maka Tuhan tidak datang sama mereka. Sudah selesai. Makanya saudaraku, sebelum nanti meninggal dunia semua manusia, anak-anak Tuhan terlebih, saya khotbah buat anak-anak Tuhan ya, pastikan saudara bertobat. Sebenarnya di kiri kanan Tuhan Yesus itu gambaran kita. Yang satu penjahat, yang satunya penjahat juga. Ada haleluya. Tapi yang satu penjahat yang bertobat, yang satu penjahat yang tidak mau bertobat. Yang bertobat pergi kemana? Firdaus. Yang tidak bertobat pergi kemana? Sebenarnya kita semua sama, penjahatnya kita, tapi ada penjahat yang bertobat, ada yang nggak mau bertobat. Haleluya. Ada haleluya. Ini temanya kasih, supaya kita benar-benar tahu bagaimana mengasihi di akhir zaman. Haleluya. Lanjut. Nah, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus ketika ditolak sama keluarganya, ditolak sama keluarganya, dan saya sudah bilang tadi di Nazaret itu juga dia mau dibuang dari tebing jurang. Yuk kita baca, sudah mau selesai khotbah saya. Lukas 4 ayat 25 sampai 30. Haleluya. Lukas 4 ayat 25 sampai 30. Mari kita baca. Saya bacakan ya, ayat 25 sampai 30. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Kata Tuhan, benar yang aku bilang, kata Tuhan Yesus.
pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ada haleluya. Ini di Nazaret. Di Nazaret kejadian itu sama, ya. Jadi inilah puncaknya, mau dibawa dia ke tebing itu, mau dibunuh, mau dilempar. Ya. Tapi dicatat di sini Yesus lewat dari tengah-tengah mereka dan meninggalkan. Ada haleluya, dengan cara yang supranatural, cara yang ajaib. Perhatikan, ini gambaran saudara ya. Kalau orang mau dilempar dari tebing gunung itu apa namanya? Mau dibunuh. Sekarang yang begini bisa datang sama kita, ya. Mungkin bisnis kita ada yang mau dibunuh. Mungkin nama baik karakter kita mau dibunuh. Nama baik kita di mana-mana dicemarkan. Tahu kalau namanya Pak Gede Karisma itu yang dari Bali itu begini begitu begini kemana-mana. Dibunuh karakternya. Mungkin dibunuh juga, mungkin karir saudara yang ada karirnya mau dibunuh. Itu sama seperti gini. Haleluya saudara. Haleluya. Mungkin sampai benar-benar saudara benar-benar dikat, ya begitu ya, sampai benar-benar saudara nggak bisa lagi, sama seperti biasanya nih burung makannya misalkan ada biji-bijian gitu kan, soal begitu. Tiba-tiba biji-bijian nggak ada lagi, yang ada adalah rumput-rumputan. Bingung kan? Mesti belajar makan rumput. Itu kan benar-benar mengerikan yang begitu ya. Gitu. Nah, jadi depan ini juga saudara, digitalisasi ini sangat-sangat tidak mudah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap namun segala perkara. Haleluya saudara. Haleluya. Ya. Tentu saja begitu ya, begitu. Baik, yang mengerti saja bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Nah, lanjut ya. Nah, saudara. Jadi kita lihat tadi begitu. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, bahkan mau dibuang di pinggir jurang. Dengar, Tuhan Yesus dia akhirnya pergi dari situ. Kemana dia pergi? Dia pergi kepada jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa bertobat dan selamat. Jadi bukan berarti jalan kita itu berakhir, saudara. Tidak. Mungkin memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita pergi kepada jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya sendiri tidak menyangka saya bawa firman Tuhan sekarang di Pulau Bali lewat radio. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap bulan. Kalau perlu setiap tahun sampai Tuhan Yesus datang. Amin, haleluya saudaraku. Ya, saudaraku, itu terus saudaraku. Ya, kemudian kami bawa firman Tuhan di Jakarta loh, di Tangerang loh. Hotline 100,6 FM. Besok tuh ada tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak Ibu, ada di Tangerang. Biayanya 8 kali lipat dari Bali kami. Tapi Tuhan menyediakan anak-anak Tuhan, ada yang berkorban sehingga kami berdoa, berita kami sebarkan berita firman Tuhan kita beritakan. Biayanya 8 kali lipat Pak dari Bali ini. Kami di Bali sudah hampir 3 tahun siaran. Yang kalau misalkan contoh, misalkan di sini misalkan kita bayarnya 1.000, di sana 8.000. Waktunya sama, memang mahal sekali di sana. Ya, rupanya memang
jiwa-jiwa di DKI sangat perlu untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Kami dari sini bawa ke sana, ya, kami bawa firman Tuhan di sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 5:30 pagi. Gitu. Nah, baiklah saudara. Jadi Tuhan memberitahu kita supaya pergi kepada jiwa-jiwa. Gitu caranya. Jadi bukan gini, diam di sini lalu kemudian aduh bagaimana? Tidak. Pastikan saudara beres. Saudara yang salah minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ini kasih judulnya soalnya. Haleluya saudara. Kasih yang benar sesuai firman Tuhan. Kalau saudara bertemu harus berkata haleluya, shalom. Kalau saudara di rumah, saudara mesti mendoakan dia. Nanti saudara cari gimana cara mendoakannya, biar tahu. Sehingga saudara siapa langkah pasti dari kecaman. Lanjut. Tuhan Yesus pergi kepada jiwa-jiwa dan pergi kepada murid-muridnya yang mengasihi dia, yang menyambutnya, yang menerima dia. Saya tidak perlu 2.000 orang yang tidak suka kepada saya. Saya akan pergi dari situ. Saya akan pergi kepada 10 orang yang mengasihi saya. Yes, bukan saya lebih hebat dari Yesus. Yesus begitu. Dia tidak diterima di Nazaret. Dia mau dibuang dari tebing gunung di Nazaret. Dia pergi kepada jiwa-jiwa. Dia pergi kepada, ketika dia bangkit, dia tidak pergi kepada 5.000 orang yang makan 5 roti dan 2 ikan. Enggak. Dia nggak pergi kepada orang Farisi yang banyak itu. Padahal kita pikir kalau dia datang ke situ, imam besar pasti akan mengoyakkan bajunya. Ampun, aku paling berdosa di sini. Betul nggak? Iya, tapi enggak, dia nggak pergi situ. Dia pergi pada murid-muridnya yang mengasihi dia, yang sedang ketakutan, dan Tuhan ubahkan jadi orang-orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Begitu saudara-saudara, begitu. Amin saudara, ya, begitu ya, begitu. Makanya di akhir zaman ini, zamanmu itu bukan besar, tidak. Ya mungkin ada orang yang suka begitu, mungkin itu beda perjuangannya. Perjuangan saya adalah persiapkan diri kita saudara-saudara, ya, bahwa saja ke depan ini mungkin sukara akan tiba, tapi kita sudah berjuang sampai pada hari ini, ya. Tuhan beserta dengan kita, menyertai perjuangan kita sampai Maranatha Tuhan datang. Ada haleluya saudara. Haleluya. Nah, lanjut saudara. Tuhan Yesus tidak pernah kembali kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Waktu dia di sini, dia nggak pernah bilang gini, udah lama aku nggak pernah main-main ke Nazaret itu loh. Pengen rasanya aku ada main-main muncul di depan mereka. Lalu coba yuk kita ulangi lagi, reka ulang. Gimana waktu itu kejadiannya di pinggir tebing. Tuhan Yesus nggak pernah mau kembali ke sana. Ada haleluya. Dia tidak pernah kembali kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia pergi kepada jiwa-jiwa. Haleluya. Sekarang, tadi kan kita sudah baca Bapa di sorga, katanya kita harus mengasihi orang yang menganiaya kita dan berdoa. Sekarang kita lihat gimana cara berdoanya, yaitu Tuhan datang ke bumi dan menunjukkan contohnya. Baca sekarang Lukas 23 ayat 34. Ini contohnya. Nah, saya doa biar semua kita dan semua anak-anak Tuhan di internet di akhir zaman ini, dimanapun berada, saudara menerima senjata kemenangan, yaitu kasih pada hari ini, dan saudara melangkah dengan pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama Lukas 23 ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk membagi pakaiannya. Haleluya. Inilah contoh bagaimana berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Jangan berusaha lebih hebat dari Tuhan Yesus, pasti gagal. Jangan bilang gini, Pak, nggak rohani kali kalau doanya itu cuma Bapak ampunilah dia, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu sudah nilainya 100. Bilang di kanan, yang begitu 100 nilainya. Kalau ditambah dari situ, itu mungkin hebat-hebatan kita. Nggak ditulis di firman Tuhan. jadi
Kalau begini kita semua bisa melakukannya. Sebab ini mantap Pak Endor. Amin saudara. Ya, yang begini bisa. Sebab kalau yang begini saudara nggak bisa melakukannya, saya curiga saudara dendam kesumat. Namanya itu. Saudara mesti bertobat itu kalau nggak bisa mengampuni. Mas, ini loh bisa. Bagaimana caranya? Bapa di sorga, ampunilah. Kalau mereka kan kebanyakan bilang ampuni si A, bilang Bapa di sorga, ampuni dia. Dia tidak tahu apa dia perbuat. Haleluya. Itu. Ada ayat firman Tuhan berkata bagaimana? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Makanya nggak bisa mengampuni orang nggak pernah mendoakannya. Haleluya. Haleluya. Jadi kita nggak perlu bingung. Bagaimana kita mengasihi dengan cara mendoakannya? Gimana doanya? Nggak usah dilebih-lebihkan. Kasih seperti doa Tuhan Yesus. Bapa, ampuni dia Tuhan. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Minimal kalau saudara bertambah dalam kasih, bertumbuh dalam kasih, doa saudara senada dengan ini mungkin lebih banyak, tapi senada, bukan yang lain-lain. Misalnya gini, Tuhan berkatilah. Bukan, itu bukan begitu dia Yesus. Pasti saudara nggak sanggup. Nanti malah saudara nggak bisa berdoa. Enak aja. Dia menyakiti kita, kok kita memberkati dia, nanti jadinya kayak gitu. Benar nggak? Kenapa begitu? Karena tidak melakukan seperti firman Tuhan. Coba lakukan firman Tuhan, maka saudara akan berdoa begini. Bapa di surga, awalnya sulit saudara. Ampunilah dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kamu nggak peroleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Jadi kalau kita doanya sedikit, berarti kita beroleh sedikit. Makanya nggak ada pengampunan sama kita. Tapi kalau banyak kita doakan, banyak. Bapak setiap kali saudara doa, ingat sama dia, ampuni dia Tuhan, dia nggak tahu apa dia perbuat. Ada haleluya? Lama-lama gini, Bapak surga, ampunilah dia, tolong dia Tuhan, biar dia bisa menghasilkan buah-buah pertobatannya. Aku nggak apa-apa Tuhan. Lama-lama gitu, aku nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Walaupun sakit sekali rasanya saudaraku, seperti diiris sembilu. Dan waktu itu ditaruh cuka misalnya gitu, susah sekali. Tapi kalau saudara rajin mendoakannya, lama-lama bertumbuh itu, dan lama-lama banyak itu pengampunan dan kasih, lama-lama doa saudara jadi berkembang. Tuhan aku nggak apa-apa Tuhan, memang sih tapi jangan dia ke neraka Tuhan. Gitu. Memang aku nggak pernah lagi jumpa samanya, tapi jangan dia ke neraka. Kalau dia ke neraka, terhilang dia. Ampunilah dia Tuhan. Aku doakan dia bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Kasih dulu jempol kiri kanan. Begitu cara mendoakannya. Haleluya. Itu caranya. Itu namanya kasih. Mengasihi. Ada haleluya. Kan kita juga tahu Bapa di surga Tuhan berkata apa? Firman Tuhan Bapa di surga, Tuhan meneguhkan langkah orang benar, tapi yang orang fasik itu adalah semuanya itu saya nggak siapkan. Kan begitu. Maka kita jadi orang benar. Tapi kenapa di ayat yang kita baca tadi ada berkata gini, dia juga memberikan hujan bagi orang jahat dan orang baik, juga memberikan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dengar, itu Tuhan. Sekarang kita adalah begini, berdoa buat dia, ampuni. Yang kedua, kalau bertemu beri salam. Kenapa Bapak enggak traktir dia lagi? Tolonglah, itu pertanyaannya yang salah. Itu pertanyaannya yang salah. Nggak perlu dijawab. Kenapa Bapak nggak lagi kasih hadiah dia baju? Itu salah pertanyaannya. Bapak dulu rajin belikan dia pulsa, kenapa nggak lagi? Kenapa ibu nggak lagi? Begini begitu. Yang dikasih tahu sama Tuhan, mendoakannya. Sudah tahu caranya kan? Yang nomor 2, kita harus memberi salam. Jangan juga gini, nanti kalau gitu saudara khusus pergi ke rumahnya beri salam, nanti malah kacau. Sudahlah, kalau bukan kehendak Tuhan nggak ketemu. Tapi kalau kehendak Tuhan saudara kalau temu, saudara harus hasilkan buah roh, yaitu kasih. Gimana caranya? Sebelum salam gimana?
Bisa aja saudara salam begini. Haleluya. Sebelum salam gimana? Ya berdoa benar saudara. Tapi habis itu gimana? Senyumlah saudaraku. Kalau saudara nggak senyum mau kasih salam, orang takut saudara. Saudara datang sama dia berkata gini, saya takut orang. Saudara harus berkata gini, shalom, shalom saudara. Haleluya, haleluya. Tapi gini, kalau misalkan saudara, misalkan di situ memang benar-benar itu adalah tempat saudara di mana saudara dianiaya, ada loh yang kayak gitu. Pergi aja, gitu. Kebaskan debu di kaki saudara, gitu. Karena pembalasan milik Tuhan. Kan kita nggak bisa berbuat apa-apa dong untuk orang menganiaya kita. Memang saudara, saudara dianiaya, iya, kan ada firman Tuhan berikan apa? Kanan. Ya itu mungkin dalam case-case tertentu ya, dalam penganiayaan ya. Tapi kalau saudara kita sudah tahu di situ adalah perampok, lalu kemudian saudara ada di situ, iya ini dompetku di sini. Itu namanya kita yang tidak berhikmat. Ini khotbah ini tentang apa? Kasih sesuai firman Tuhan. Supaya anak Tuhan melangkah dengan pasti. Jadi gini, kalau ada orang yang tidak mau bertobat, tidak mau hidup di dalam kasih dan meninggalkan saudara, biarkan mereka pergi. Tapi saudara hidup dalam kasih. Karena gini, ini sekarang saya mau kasih tahu, ini adalah musim peperangan. Dan kita akan berjalan sendiri. Ini saya nggak koreksi umur kata saya. Sendiri dalam arti gini, siapkan keluarga kecil kita masing-masing. Gitu. Ada haleluya. Kalau kita berjalan sendiri bersama Tuhan bukan berarti kita lemah. Orang yang lemah adalah orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada haleluya. Nah, saudara, kita sudah lihat tadi, Tuhan Yesus berdoa buat orang yang berbuat jahat, Bapa ampunilah mereka. Lalu sekarang, contohnya ya, Tuhan Yesus menyapa, memberi salam, ya, Yudas yang hendak menyerahkannya. Yuk ini ayat yang terakhir. Biasanya kalau pendeta bilang ayat terakhir, jangan percaya. Berarti bukan saya saja ya, katakan. Baik, yuk lihat ya. Matius 26. Matius 26 ayat 49 sampai 50. Mari kita baca. Saya bacakan saja buat kita ya. 49 sampai 50. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Haleluya. Yesus menyapa dengan ramah. Tapi ini memang benar-benar Tuhan Yesus ya. Ya, Yesus gak berkata begini, "Yudas kau pengkhianat, enggak. Kau mau menyerahkan saya sekarang." Dia tahu semua. Bahkan Yesus sudah tahu Yudas akan menyerahkan dia. Waktu 3 tahun dia memilih Yudas salah satu sebagai muridnya, dia sudah tahu Yudas akan menyerahkan dia. Yesus ramah kepada Yudas. Yesus senyum kepada Yudas. Yesus menyapa Yudas. Sampai pada hari Yudas menyerahkan dia, Yesus berkata, "Hai teman." Benar ya? Hai teman ya? Iya. "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Aduh, Tuhan Yesus ya. Haleluya saudaraku. Ya, kita belajar ya. Jadi saudara, kita harus berdoa buat orang yang bersalah pada kita. Kita harus menyapa dengan ramah bila kita bertemu. Yesus gak cari-cari Yudas. Yudas datang kepadanya dan bertemu di situ. Yesus menyapa dengan ramah. "Hai teman, untuk itu engkau datang." Yudas datang dengan pembunuhannya, dengan maksud jahatnya. Disapa sama Yesus, "Hai teman." Saudara, mungkin
Mungkin, karena gini, rekonsiliasi membutuhkan dua pihak. Yang satu mengampuni dan mengasihi, yang satu mesti bertobat. Nah, Yesus tetap mengampuni dan mengasihi Yudas. Yudas gak mau bertobat, gak bertemu. Yang satu di neraka, satu di surga. Ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga kalau saudara jalan nanti ada orang-orang yang mungkin masih membenci saudara, tidak mengasihi saudara, saudara harus mengasihi, berdoa, dan menyapa dengan ramah. Dapat saudaraku? Ya. Kira-kira kepanjangan gak khotbah hari ini? Tentang kasih? Enggak ya? Oke, baik. Kalau gitu sekarang karena saudara merasa tidak kepanjangan, nanti saya tambahkan lagi ya. Nah, kesimpulannya, maka kita sekarang di akhir zaman, mari saudara doakan orang yang berbuat jahat kepada kita, ampuni. Caranya gimana? Tadi sudah saya ajarkan panjang lebar ya. Gak usah lebih-lebih dari situ. Itu saja sudah 100 nilainya. 2. Bila saudara jumpa, ucapkanlah shalom atau haleluya. Ya, apa kabar? Ya, setelah itu ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, gitu ya. Nomor 3. Begini, ini penting juga nih. Ya, penting nih ya. Satu ayat lagi janji ya. Tahu nggak kenapa saya bilang penting? Saudara pasti percaya. Ayatnya bilang begini, beri makan itu. Kalau saudara pulang, ayo baca yuk. Gitu loh ayatnya. Belum dibahas dari tadi kan? Harus dibahas berarti. Ya, haleluya saudara. Harus dibahas. Coba lihat. Roma pasal 12. Jadi hari ini buah roh tentang kasih tuntas. Ya, kita pulang dengan kekuatan dari firman Tuhan. Kita pulang dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita semuanya bisa mengasihi seperti firman Tuhan. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Yuk, mari baca. Ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab pembalasan berilah dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, sebelum bicara tentang apa yang kita buat dengan saudara kita yang mungkin berbuat jahat, di sini dikatakan musuh, dikatakan ya. Tuhan sudah berkata ada pembalasan, ada wilayah Tuhan. Ada haleluya saudara. Makanya itu sebuah wilayah Tuhan, itu jangan masuk di situ. Kalau saudara masuk wilayah itu, maka saudara dikasih Tuhan, ya sudah, begitu jadinya. Pembalasan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Haleluya. Kalau kita masuk, kalau saudara membalas, justru malah di situ kita malah jadi salah. Saudara jadi salah. Diam. Sebab pembalasan milik Tuhan. Ada haleluya saudara? Ya. Nah, saudara, ada sebuah ayat yang bagus dikatakan, ya, dikatakan begini. Kalau tidak salah 1 Tesalonika, aduh saya lupa ingat ya. Sebab memang adil, ayatnya saya ingat. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Nah, gitu bunyi ayatnya. Jadi sifat adil Tuhan itu muncul kalau saudara mengalami ketidakadilannya. Saudara dianiaya, ditindas ya, padahal saudara nggak salah. Saudara diam saja, itu keadilan Tuhan muncul. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Gitu ya. Penindasan itu bisa macam-macam, bisa lewat verbal, bisa lewat juga apa saja ya. Baik, lanjut selanjutnya. Dikatakan begini tadi, ayat ini dikatakan itu pembalasan itu milik Tuhan ya. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan ini adalah kasih. Kasih yang sesuai firman Tuhan ya begini. Ya, Tuhan juga turut terlibat di dalamnya. Ada wilayah Tuhan,
ada pembalasan juga yang dari Tuhan gitu loh. Makanya kita berhati-hati, makanya kita mengasihi, ya. Kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Ada haleluya saudaraku, ya. Bila saudaraku ada hal-hal tertentu bagaimana, serahkan sama Tuhan, saudara. Ya. Suatu hari saya sharing aja sama saudara, ya sedikit ya. Ya, ini bukan hanya bicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Bahkan orang-orang yang mengenal firman Tuhan. Ya, enggak apa-apa. Zaman dulu gereja itu kan gitu, di rumah-rumah. Memangnya di rumah-rumah nggak ada anak kecil? Ya ada. Haleluya saudaraku. Gereja di rumah Priscilla gitu sama. Haleluya. Sekarang perhatikan. Jadi saudaraku waktu saya pernah mengalami. Saya ceritakan saja. Yang penting saya nggak sebut nama orang. Ya. Suatu hari pernah saya di rumah saya, ada orang yang datang dan marah-marah kepada saya. Saya diam, mulut saya tutup. Saya tahu saya hamba Tuhan. Saya tahu saya orang yang diurapi Tuhan. Nggak tahu istri saya ada nggak waktu itu. Oh, istri saya masih kerja. Sampai dia tidak bisa kerja lagi karena harus menerima tanda binatang, dia keluar. Ya, jadi waktu itu begitu, saudaraku ya. Saya diam. Wudu. Saya diam. Ayah saya itu, papa saya, itu adalah dulunya dia seorang dosen. Waktu dia pindah ke, saya nggak bisa cerita nih karena di internet, ya. Karena banyak rekan-rekan saya itu. Ya. Oke, saya ambil contoh yang saya saja tadi. Ya. Saudara-saudara, waduh, begitu marahnya kepada saya, emosinya kepada saya diam. Tapi saya tahu siapa saya. Saya adalah hamba Tuhan, diurapi Tuhan. Saya pastikan saya tidak salah. Gitu saudara-saudara. Ada wilayah tuh, ada ini loh, Tuhan bilang, beri tempat kepada murka Tuhan. Gitu. Oke, haleluya saudara. Lalu di sini, sekarang bagian kita, bagian Tuhan tadi sudah, bagian kita sekarang gini. Saudara-saudaraku kekasih, jangan kamu sendiri untuk pembalasan. Lanjut ya. Tetapi, ini ya, jika seterumu. Sekarang perhatikan, kalau musuhmu, seterumu, itu dia. Udah paham saudara? Nanti saudara dengar misalkan di negeri antah berantah, tiba-tiba orang yang jahat sama saudara misalkan nih, entah kena apa, misalkan kan kadang-kadang ada orang entah kenapa, misalnya tinggal di pinggir sungai, kena kebanjiran lah, lalu udah ada lagi lah, misalnya sudah hanyut lah rumahnya. Nah, saudara dengar orang yang berjahat sama saudara rumahnya hanyut. Nah, saudara, kita nggak boleh diam saja. Apalagi dia tidak punya bahan makan, beri dia makan. Bukan bayarkan cicilannya, atau bukan saudara, maaf ya, jangan melampaui apa tertulis. Kalau saudara tapi perhatikan, kalau saudara nggak kasih dia makan, dia lagi lapar, nah, saudara, hati-hati kita. Maka kita punya pelayanan diakonia, ya. Maksud pelayanan diakonia itu bukan hanya untuk musuh, bukan, untuk semua kita. Ada haleluya saudara. Haleluya. Tapi pastikan, kalau misalkan sampai musuh kita, saudara, ada orang yang tidak suka sama saudara dan dia tidak punya apa-apa, saudara beri makan. Itu saya nggak melebihkan firman Tuhan. Kalau saudara sanggup lagi, ya takutnya gini saudara, kalau saudara lakukan ini, saudara lakukan firman Tuhan, orang menolak, dia menolak firman Tuhan. Kalau saudara mau bawakan dia yang lain-lain hadiah, boleh saja, tapi itu memang nggak ditulis dalam firman Tuhan. Tapi kalau saudara pastikan, ya, mungkin saudara nggak mau diketahui, ya saudara kirim mungkin beras atau bahan-bahan makanan tanpa saudara diketahui siapa yang kirim, bisa. Kalau dia haus, beri dia apa? Minum. Bukan berarti kalau dia ulang tahun saudara kirim kue ulang. Bukan. Ngerti gak? Kenapa mesti jelas begini? Supaya orang tahu bahwa dia salah, dia perlu bertobat. Nah, kalau saudara nggak tahu memperlakukan orang begitu, nanti dia nggak tahu dirinya salah. Aku memang nggak apa-apa kok begini. Banyak kawanku dan begini.
Saudara sudah, karena saudara nggak tahu lakukan firman Tuhan, jadi orang itu nggak bisa bertobat. Ya, kembali kepada masing-masing. Tapi saya kasih tahu, ini tugas saya menyampaikan khotbah tentang kasih. Kasih itu begitu yang diajarkan firman Tuhan. Ya. Saudara, musuh saudara nanti tiba-tiba lagi santai-santai begini, saudara mau tawarkan dia makan, dia nggak lapar kok. Pemberian saudara nanti dibuangnya. Perhatikan. Saya kalau memberi kepada orangnya, saya beri. Kalau orangnya WA dibaca, enggak terima kasih juga, enggak bilang hey juga, enggak. Jadi pemberian kita itu sia-sia. Maka firman Tuhan berkata, jangan beri mutiaramu kepada, bukan saya bilang, saudara yang bilang. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang bilang benar. Saudara mengatakan firman Tuhan. Amin. Tapi yang penting bukan saya bilang tadi. Jangan beri mutiaramu kepada itulah, dan juga jangan beri barang berhargamu kepada itu dia. Tapi kalau dia lapar, saudara tahu dia lapar, dia saudara tidak kasih, itu salah sama kita. Dia kehausan. Itu loh. Lalu saudara punya sesuatu itu sudah beri dia minum, saudara kasih itu baru. Sudah lakukan saja firman Tuhan. Kalau Roh Kudus bilang beri lebih anakku, kerjakan. Haleluya. Kalau Tuhan bilang beri sepeda motormu anakku, kalau Tuhan bilang itu Roh Kudus, kasih, itu Roh Kudus yang suruh. Tapi menurut firman Tuhan, bila setermu lapar, bila dia haus. Tapi bila tidak, dia tidak lapar. Lalu saudara, apa suruh buat? Kerjakan saja firman Tuhan. Sebab kalau tidak, nanti bukannya alih-alih seterumu tadi bertobat, mestinya harus saudara doakan dia supaya dia bertobat, malah saudara buat yang aneh-aneh. Saudara buat yang lain-lain, malah jadi nggak bertobat, malah tambah jauh dari Tuhan. Nggak tahu salahnya di mana. Ada haleluya? Ada haleluya? Jadi demikianlah firman Tuhan. Saya rasa saya sudah mendoakannya, saya sudah menyiapkannya dengan sebaik yang bisa saya siapkan, karena saya pikir saya coba khotbah satu kali saja, sebab ini sudah di akhir zaman. Kita harus mempunyai karakter yang kuat di dalam kasih. Inilah dia kasih menurut firman Tuhan, kasih menurut Bapa di sorga, kasih yang menurut Tuhan Yesus Kristus yang kita sudah dengarkan, kita sudah terima dari tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita semua bisa hidup mengasihi di akhir zaman ini. Dan kalau kita kuat di dalam kasih, saya percaya kita menjadi anak-anak kuat Tuhan yang teguh dan juga yang melangkah pasti di akhir zaman. Haleluya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan bangkit berdiri saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Oh haleluya.